Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Sebelum kita melanjutkan kajian kita tentang hikmah-hikmah dari Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dan juga Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi, Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, dan seluruh para guru kita, orang tua kita, dan juga untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala semakin mendekatkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dianugerahi kemampuan untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari dan akan kita pelajari. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kajian yang lalu kita telah mengkaji hikmah tentang al-ibarah, ungkapan, al-isyarah, isyarat, dan yang ketiga adalah ar-ramzu, yaitu simbol, di mana masing-masing dari tiga hal ini yang terakhir lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Maka ungkapan itu hanya dibutuhkan untuk pemula, isyarat itu di level setelahnya, baru setelah itu yang terakhir adalah simbol, itu untuk orang-orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hikmah kali ini kita akan melanjutkan di mana Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan ar-raja'u ma qaranahu amalun wa illa fahuwa umniyatun. Sebuah pengharapan sudah semestinya disertai dengan perbuatan. Jika tidak, maka itu tidak lebih dari sekedar angan-angan. Kemudian di hikmah selanjutnya Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menyampaikan matlabul arifina minallahi ta'ala. Matlabun itu dalam bahasa Arab menunjukkan kepada kata benda yang bisa menunjukkan kepada objek atau menunjukkan kepada tempat. Maka artinya bisa matlabul arifina minallahi ta'ala, permintaan dari orang-orang yang sudah arif kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bisa jadi diartikan tujuan akhir dari orang-orang yang sudah arif kepada Allah Subhanahu wa taala adalah as-sidqu fil ubudiyati, ketulusan dalam penghambaan, wal qiyamu bihuquqir rububiyati, dan melaksanakan, memberikan hak-hak ketuhanan atau melaksanakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk memahami dua hikmah ini, saya ingin mengajak kita kembali ke kajian sejarah Nabi Muhammad SAW yang dikaji oleh Ustadz Hilmi Imami di sini. Ada beberapa kisah yang ingin saya ulangi. Yang pertama, kisah ketika Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah terang-terangan,
maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan siksaan dari Quraisy. Yang pertama, di sini dikisahkan, diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah ibnu Amru ibnu Al-As, yaitu ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di Hijr Ismail, tiba-tiba datang Uqbah bin Abi Muayyad dan melepas bajunya, kemudian mengikat bajunya tersebut di leher Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan mencekik beliau. Sampai kemudian datang Abu Bakar dan menarik bahunya, menjauhkan dia dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian setelah itu, kisah selanjutnya diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabari dan Imam Ibnu Ishaq, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maaf, di sini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari juga dari Abdullah ibnu Umar, dari Sayyidina Abdullah ibnu Umar. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sujud dan di sekeliling beliau banyak orang-orang Quraisy, tiba-tiba datang Uqbah bin Abi Muayyad, orang yang sama, bisila jazurin, dengan jeruan onta, ya. Faqadhafahu, kemudian dia melemparkan jeruan onta tersebut, dalaman onta tersebut di punggung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Muhammad tidak mengangkat kepala beliau dari sujud hingga datang Sayyidah Fatimah, kemudian membersihkannya dari punggung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Fatimah berdoa untuk Uqbah bin Abi Muayyad tersebut, berdoa keburukan. Ini tentang siksaan yang dialami oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melantangkan dakwahnya kepada siapa? Kepada Quraisy. Kisah selanjutnya, ketika Sayyidah Khadijah wafat dan paman beliau Abu Thalib wafat, disebut dengan tahun kesedihan karena dua orang yang paling berjasa dari dakwahnya Nabi Muhammad dan melindungi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Quraisy adalah Sayyidah Khadijah dan Abu Thalib. Dan Abu Thalib, dan dua orang ini sudah meninggal. Maka kemudian Nabi Muhammad, artinya Allah menarik, mengambil orang-orang yang melindungi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun ini. Kemudian setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hijrah ke Taif, ditemani oleh putra angkat beliau. Siapa putra angkat beliau? Putra angkat beliau namanya Zaid bin Harithah. Ya. Zaid bin Harithah ini yang mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Taif. Di Taif itu dikuasai oleh kabilah namanya Thaqif. Kabilah Thaqif ini responnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang di luar prediksi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Zaid bin Harithah, yaitu Rasulullah dilempari sampai kaki beliau berdarah, kemudian Zaid bin Harithah melindungi Rasulullah dari lemparan batu tersebut hingga kepala beliau berdarah. Ya. Ini kisah tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Taif. Siapa yang memerintahkan? Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kisah terakhir. Kisah terakhir yaitu di tahun ke-6 Hijriah. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah 6 tahun, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk umroh. Ya, umroh. Ketika umroh sampai di Hudaybiyah, dicegat oleh Quraisy, dan Quraisy mengatakan kamu dilarang masuk. Berapa orang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu?
Jumlahnya kurang lebih 1.400 orang yang ikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam umroh. Coba sekarang kita bayangkan kita punya travel bawa jamaah 1.400 sampai di Jeddah nggak boleh masuk. Bagaimana rasanya? Ini Nabi Muhammad sudah melakukan itu, sudah merasakan itu. Dan ini yang memerintahkan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Muhammad menandatangani perjanjian. Perjanjian itu isinya merugikan umat Islam. Merugikan umat Islam. Sehingga kemudian Sayyidina Umar diceritakan di sini. Ya, diceritakan dalam perjanjian Hudaybiyah ini, Sayyidina Umar mengatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di sini dikatakan, kemudian aku mendatangi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku bertanya, alasta nabiyullahi haqqan? Bukankah engkau wahai Rasulullah adalah Nabi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang benar-benar Nabi? Dijawab oleh Rasulullah, bala, benar. Kira-kira pertanyaan Sayyidina Umar ini mempertanyakan Nabi beneran sih enggak kamu gitu? Bukan, tapi ini memastikan. Memastikan karena apa? Karena Sayyidina Umar mempertanyakan kenapa Rasulullah menandatangani perjanjian itu. Kemudian dilanjutkan oleh Sayyidina Umar. Bukankah engkau mengatakan bahwa musuh kita ini dalam keadaan mereka adalah orang yang sesat? Benar. Kemudian Umar kemudian menanyakan lagi, bukankah engkau mengatakan bahwa korban dari kita masuk surga dan korban dari mereka masuk neraka? Dikatakan oleh Rasulullah, benar. Kemudian Sayyidina Umar kembali bertanya, kenapa engkau memposisikan agama ini seperti ini sekarang? Kemudian dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah menjawab, inni Rasulullah, sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Walastu aksihi wa huwa nasiri, dan aku tidaklah bermaksiat kepada Allah sedangkan dia adalah penolongku. Artinya Rasulullah menandatangani itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini 4 kisah yang kita rujuk kepada kehidupan Nabi Muhammad SAW yang sudah kita kaji di masjid ini. Sekarang kita kembalikan ke hikmah tadi. Nah, di sini Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, sebuah harapan sudah semestinya dibarengi, disertai dengan perbuatan. Jika tidak, maka itu tidak lebih dari sekedar angan-angan. Harapan di sini apa? Harapan agar kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana orang-orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal perbuatan yang mereka tunjukkan, yang mereka lakukan. Maka kita tidak mungkin, tidak mungkin kita untuk sampai kepada Allah tanpa ada yang membimbing. Memiliki harapan untuk sampai kepada Allah, berbuat tanpa ada bimbingan, maka itu sama dengan angan-angan. Sama dengan angan-angan. Yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pengharapan kepada Allah disertai dengan amal. Amal ini harus disertai dengan ilmu sebelum ini. Maka dikatakan di sini, kaidah dalam pokoknya intinya untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya anugerah dari Allah. Dan anugerah itu anugerah kekhususan dari Allah untuk seorang hamba. Jalannya hanya ada 3. Yang pertama adalah al-amalu bima alima qadral istita'ah. Mengamalkan ilmu yang dia ketahui sesuai dengan kemampuannya.
Kemudian yang kedua, al-luju'u ilallahi ala qadril himmah. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kadar kemampuannya. Yang ketiga, itlaqun nazari fil ma'ani halar ruju'i li asli sunnah. Mengarahkan pandangan kita kepada makna-makna yang terkandung dari kejadian-kejadian yang kita alami untuk melandaskannya kepada sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya sekarang, kita mau berjalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sekalipun di masjid seperti ini, berkali-kali kami sampaikan, termasuk yang duduk di depan. Kalau duduk di depan seperti ini, menggunakan pakaian-pakaian seperti ini, kemudian niatnya hanya untuk mendapatkan amplop, apa itu lillahi ta'ala? Ini amal menuju surga. Ini amal menuju Allah. Mustahil sampai kepada Allah. Mustahil sampai. Bagaimana kita bisa tahu itu jika kita tidak ada yang membimbing? Di sini berbuat, beramal, mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Kita sholat. Sholat imamnya bismillahnya lantang, dengan bismillahnya sir saja kita tengkar. Mau sampai kepada Allah di mana? Mustahil sampai. Kita sholat. Doa iftitahnya Allahumma ba'id baini atau kabiro atau inni wajjahtu, kita tengkar. Gimana mau sampai? Itu semuanya dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba lihat di perjanjian Hudaibiyah tadi, Sayyidina Abu Bakar bertanya ke Rasulullah tidak? Kenapa Rasulullah menandatangani perjanjian yang merugikan tersebut? Tidak mungkin Sayyidina Abu Bakar bertanya. Kenapa? Karena ketika Isra Mi'raj saja semua orang tidak percaya, Sayyidina Abu Bakar mengatakan, jika yang menyampaikan itu Muhammad, saya percaya. Ini keimanan bukan dengan logika saja, tapi melihatnya dengan hati. Kita baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah atas nama Tuhanmu. Apa yang dibaca? Kita baca apa? Baca kitab seperti ini. Baca buku fikih. Setelah belajar fikih kita tengkar. Merasa alim. Itu ilmunya siapa? Ilmunya Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu. Setelah itu, mungkin tidak Sayyidina Abu Bakar bertanya seperti pertanyaan Umar, tidak mungkin. Artinya ketika itu Sayyidina Umar masih di bawahnya Sayyidina Abu Bakar. Dalam apa? Dalam keimanan. Tapi itu proses pendidikan. Siapa yang mendidik? Rasulullah. Kita di kehidupan kita, siapa yang mendidik kita? Wong kita semuanya merasa alim. Kita merasa alim semuanya. Gak ada yang mau jadi murid, maunya jadi guru semuanya. Ini Sayyidina Umar berproses. Rasulullah mengatakan, ini Rasulullah. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah, Umar. Kata Rasulullah, la a'sihi, aku tidak bermaksiat, aku tidak melanggar perintahnya. Wa huwa nasiri, dia penolongku. Jadi menandatangani itu perintah Allah. Sekarang kita tanda tangan apa? Coba Bapak bayangkan sekarang saya nerima amplop habis ini, apa yang di pikiran saya? Bagaimana kita melepaskan itu? Kita nerima gaji. Bagaimana? Kita ngajar seperti ini. Kita menghidupi keluarga kita. Bagaimana? Itu semuanya dari Allah. Kita pernah membayangkan itu. Bagai siapa yang akan mengingatkan kita? Kalau kita semuanya ingin merasa menjadi orang yang paling alim di semesta alam ini. Gak ada.
Pernah kami ceritakan di sini, kami punya guru namanya Profesor Dr. Ahmad Mi'bad Abdul Karim, pakar hadis zaman ini. Mobil beliau mati di jalan, manggil montir. Montirnya datang, Pak, ini cuma kehabisan bensin. Seorang profesor ahli hadis, bensinnya habis dia nggak tahu. Ada yang tidak muqallid di sini? Tidak ada. Semuanya memiliki spesialisasinya masing-masing. Nah, bagaimana kita membaca kehendak Allah dalam kehidupan kita? Itu kita butuh bimbingan. Maka mengamalkan ilmu itu butuh bimbingan. Setelah itu apalagi kembali kepada Allah. Sayyidina Umar itu proses untuk memahami kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah. Setelah itu kembali kepada Allahnya bagaimana? Yang meyakini sampai nanti setelah itu Sayyidina Umar menjadi penggantinya Sayyidina Abu Bakar. Setelah itu Sayyidina Umar pernah khutbah di mimbar mengatakan, "Ya sariyatal jabal al-jabal." Wahai pasukan, lihat ke atas gunung, lihat ke atas gunung. Sayyidina Umar ada di Madinah, pasukannya ada di Syam, di Syria. Pakai apa itu? Pakai drone. Nah, kita kan maunya punya kemampuan seperti ini, belum melalui proses. Itu karena sudah melihat dengan apa? Dia sudah nggak ada batas antara Sayyidina Umar dengan Allah. Sudah sampai kepada makom namanya makom Siddiqiyah. Seperti Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kalau Rasulullah yang mengatakan sudah selesai. Sudah selesai. Itulah yang dialami oleh para sahabat. Jadi untuk sampai kepada Allah itu butuh amal. Butuh tindakan, butuh amal perbuatan. Amal perbuatan itu harus berlandaskan ilmu. Ilmu itu kembalinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah di kajian sebelum ini kita kaji tentang pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Mu'adz. Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, inni uhibbuka, sesungguhnya aku mencintaimu. Fakul dubura kulli sholatin, berdoalah setiap akhir dari sholatmu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa yang diwasiatkan Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal untuk dibaca setiap selesai sholat. Ini kembali kepada Rasulullah. Tidak mungkin Sayyidina Mu'adz meninggalkan doa itu. Ini namanya ittiba, mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang mengikuti Rasulullah itu bagaimana? Mengikuti Rasulullah itu sekarang kita baru dapat satu hadis. Setelah itu hadis itu kita amalkan. Melihat orang lain berbeda dengan kita tegur dia. Bukan itu mengikuti Rasulullah. Ikuti dulu hatinya. Amalkan itu seikhlasnya, setulus kita. Yakini orang akan melihat perbuatanmu. Para sahabat itu jarang pakai pakaian kecuali warnanya putih. Kenapa? Karena Rasulullah pakai putih. Kita masih suka warna lain kok. Mau protes. Kita nggak usah ngurusin warna dulu. Kita urusin nutup aurat dulu. Yang penting nutup aurat sudah selesai. Mau warnanya apa terserah. Mau batik kayak apalah gini terserah. Yang penting nutup aurat. Selesai nutup aurat sudah. Kita sholat dulu kita. Mau tata caranya bagaimana? Terserah. Yang penting rakaatnya sama. Itu dulu. Baru setelah itu kita ittiba, mengikuti yang lainnya yang detil. Saya suka warna hitam kadang pakai, tapi karena ditegur guru saya, bahkan di Facebook pun, di medsos pun ditegur, kenapa kamu pakai warna hitam? Kamu suka hitam. Karena sebelum itu kami ditegur, hitam itu warna yang tidak disukai oleh Rasulullah. Setelah itu saya nggak suka hitam. Kenapa? Pertamanya takut ditegur guru, bukan karena mengikuti Rasulullah. Begitu dulu, setelah itu sudah kita amalkan. Tapi apakah kemudian saya mengatakan, jangan pakai hitam. Hitam itu tidak, enggak, yang penting tutup aurat sudah selesai. Menutup aurat itu tujuan dari syariat ini.
Maka di sini mengharapkan untuk sampai kepada Allah itu harus mengikuti ilmunya Rasulullah, dan ilmunya Rasulullah itu kita akan melahirkan, biasanya kadang kita karena berilmu melahirkan kesombongan. Kesombongan itu juga bukan ilmunya Rasulullah, karena Rasulullah tidak mengajarkan kita kesombongan. Maka kita diminta untuk kembali kepada Allah. Setelah kembali kepada Allah, balik lagi, kembali ke Allah lagi, balik lagi, kembali kepada Allah lagi, yaitu manusia. Maka kita butuh yang pertama guru yang paling cepat. Jika tidak ada guru, sahabat. Jika tidak ada sahabat, maka hiduplah di tengah masyarakat yang tidak mengerti ilmu, sehingga kamu akan diuji oleh Allah dengan orang-orang yang tidak mengerti keilmuanmu, tidak mengerti kesolehanmu, sehingga kamu bersabar atas ujian Allah itu. Ini di hikmah sebelum ini kita kaji demikian. Coba bayangkan Sayyidina Umar masih berproses. Bagaimana dengan kita? Maka pengharapan di sini harus dilandasi dengan amal. Amal perbuatan. Jika tanpa amal perbuatan, maka sama saja itu dengan apa? Dengan angan-angan. Dan ini cirinya beramal dengan ilmu, kemudian harus kembali kepada Allah dan memfokuskan pandangan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ketetapan-ketetapannya di kehidupan kita, agar sesuai dengan sunnahnya, contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perjanjian Hudaybiyah itu menandatangani atas perintah Allah, atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kehendaknya Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar faham itu, Sayyidina Umar belum faham itu. Kenapa? Karena Sayyidina Umar masih hitung-hitungannya logis. Kalau diperangi menang kok, untuk apa lagi perjanjian? Nah, sekarang kita tarik dalam kehidupan kita berbuat, beramal itu karena siapa? Atau beginilah contoh simpelnya, setelah ini saya salah nerima amplop. Nah, saya nerima amplop itu karena apa? Kita nerima gaji, kita bekerja dimanapun. Dimanapun kita berbuat, kita bertindak, itu semuanya masuk ke dalam hal ini. Maka jika tujuannya adalah Allah, maka nilainya Allah. Nah, nilainya Allah sudah pernah kita ceritakan di sini. Perang Khandaq, satu anak kambing kurus dimasak cukup untuk 1.000 orang. Itu kalau sudah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena Allah, 300 triliun tidak cukup untuk satu keluarga. Satu Indonesia tidak cukup untuk satu keluarga. Itu kalau bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hikmah selanjutnya, tadi kita sampaikan bahwa matlabul arifina minallahi ta'ala, tujuan permintaan dari orang yang arif kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, as-sidqu fil ubudiyati, ketulusan dalam penghambaan. Kita lihat kisah tadi dari awal. Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melantangkan dakwahnya terang-terangan. Hasil dari dakwah terang-terangan Nabi Muhammad apa? Siksaan. Sekarang kita coba bayangkan, kita baru faham 1-2 tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita mengajak orang, yang kita ajak itu orangnya sudah akidahnya sama dengan kita, nabinya sama, Tuhannya sama, hanya beda prakteknya saja. Terus kita dengan pedenya mengatakan, kamu tidak ikut Rasulullah, saya ikut Rasulullah. Pernah kita berpikir bahwa ternyata kita yang egois. Kita yang egois, seolah-olah kita yang kenal Rasulullah. Padahal Rasulullah tidak mencontohkan itu. Tidak hanya mencontohkan itu. Apa nanti perlu kita coba sholat di sini? Saya minta teman-teman kami yang sudah sampai kepada kiroat tertentu bacaannya, saya minta baca di sini warosh. Bacaannya sudah beda total dengan bacaan kita.
Dan Rasulullah mencontohkan itu. Ada nggak yang berani mengatakan, kok Al-Fatihahnya begitu? Karena ketidaktahuan kita. Atau mungkin sesekali nanti kalau guru-guru kami datang dari Maroko, dari Mekah, dari mana kita undang ke sini, sholat di sini, mursyid kami dari Maroko, itu setiap kali sholat, Allahu Akbar, setelah iftitah beliau membaca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzunya lantang. Oh, bid'ah ini. Kita nggak tahu bahwa beliau guru besar di Maroko. Sekarang berapa banyak orang yang mengatakan, lanjutkan, yang penting sesuai dengan Rasulullah. Ternyata pelaku kemaksiatan menyamakan Rasulullah dengan koruptor itu bagaimana? Nggak tahu diri itu namanya. Jauh kita dari Rasulullah. Sudahlah, kita belajar terus. Belajar terus. Karena apa? Matlabul arifin. Tujuan dari orang-orang yang arif itu apa? As-sidqu fil ubudiyah. Ketulusan dalam penghambaan. Menghamba itu tidak hanya sholat, tidak hanya zakat, tidak hanya sedekah, tidak hanya haji, tidak. Tapi hidup kita dari bangun tidur sampai tidur lagi itu ubudiyah. Itu penghambaan. Kita bangun tidur aja bukan karena Allah, karena butuh ke toilet, itu baru bangun tidur. Itu kenapa Imam Al-Ghazali menulis kitab Bidayatul Hidayah, tata cara bagaimana hidup dari pagi bangun tidur sampai tidur lagi. Bangun tidur yang diingat Allah. Kalau kita bangun, kalau saya jujur aja, saya kalau bangun tidur itu biasanya kebelet, mau ke toilet, bukan karena Allah. Kadang juga lupa baca doa. Begitu kita mau mengatakan, saya lebih baik dari kamu. Tidak. Karena Allah menutupi aib saya saja. Nah ini saya juga dosa ini, bongkar aib sendiri kan di sini. Itu karena apa? Karena tujuan orang yang arif itu tulus dalam penghambaan. Nggak penting sudah. Pandangan orang itu sudah tidak penting. Pandangan manusia tidak penting. Karena yang dia lihat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal qiyamu bihuquqir rububiyah. Dan ketika dia sudah tulus, maka dia akan memberikan sekuat tenaganya hak-hak Allah yang diminta dari hambanya. Kita kadang juga sholat 5 waktu juga kadang masih ketinggalan, kesiangan. Kan Nabi Muhammad pernah kesiangan, ya pernah kesiangan sekali. Subuh, kalau kita subuh berapa kali kesiangan? Ini tentang hak-hak Allah. Maka hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah arif, sudah mengenal Allah, tujuannya adalah tulus menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memberikan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala yang diminta. Maka dikatakan di sini, syatta, kata Imam Abu Sulaiman Ad-Darani, ini ulama besar, beliau mengatakan syattana baina man himmatuhu al-huru wal kusuru wa baina man himmatuhu al-huduru wa raf'us suturu. Sungguh jauh perbedaan antara orang yang tujuannya adalah mendapatkan bidadari surga dan istana-istana di surga dengan orang yang tujuannya adalah menghadirkan dirinya ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dan tersingkapnya batas antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beda antara orang yang tujuannya, sudahlah, saya akan, pokoknya tujuan saya biar dapatkan bidadari surga, mendapatkan kedudukan apa istana-istana di surga, dengan orang yang tujuannya agar bisa menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dan batas-batas antara dia dengan Allah sudah terangkat. Kira-kira mungkin tidak dia melihat kejadian di dunia ini itu hanya pelaku maksiat dengan pelaku ketaatan? Tidak. Dia akan melihat
apa maksud dari kehendak Allah atas kejadian ini. Sehingga dia akan berusaha untuk memahami maksud Allah dalam ketetapannya agar apa? Agar pelaku maksiat ini kembali kepada menjadi pelaku ketaatan, dan pelaku ketaatan ini terus dalam ketaatannya. Dia membenci kemaksiatannya, tapi dia tidak membenci orangnya. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Apakah Rasulullah kemudian setelah terusir dari Taif memiliki kekuatan di Madinah, Rasulullah menyerang Taif? Tidak. Justru kabilah Thaqiflah yang bertamu kepada Rasulullah mempelajari Islam. Karena apa? Karena penyesalan mereka. Coba mereka terima ketika itu, maka orang Madinah yang datang ke Taif. Nah ini kebalik. Taif yang datang ke Madinah untuk belajar agama Islam. Yahudi yang terusir dari Madinah, larinya kemana? Larinya ke Taif. Ini Rasulullah tidak membenci orangnya. Itulah maksud dari rahmatan lil alamin. Maka kita terkadang beragama ini jauh dari rahmatnya Rasulullah. Bagaimana Rasulullah mencontohkan bagaimana praktek agama ini. Sehingga kita tersekat-sekat, terpecah-pecah, nggak jelas kemana. Harusnya kita menyatu dengan berbagai macam perbedaan. Ini tujuan orang-orang yang sudah arif. Tujuan orang-orang yang sudah arif. Bagaimana kita bisa mencontoh beliau-beliau ini? Ini kalau kita tarik kepada kehidupan para ulama, jauh kita dari mereka. Karena mereka melihat agama itu sebagaimana melihat Rasulullah. Sebagaimana melihat para sahabat. Tidak hanya prakteknya saja, tidak. Tapi di hati mereka. Contoh Imam Al-Ghazali, sudah sampai kepada puncak karirnya, ditinggalkan. Ditinggalkan karena apa? Karena beliau tidak menemukan keikhlasan di dalam hatinya. Sampai beliau meratapi, lahirlah Ihya Ulumuddin. Buku yang sekian jilid itu. Buku itu abadi sudah berapa ratus tahun. Sekarang masih aja banyak orang yang mengatakan Imam Ghazali tidak mengerti ilmu hadis. Banyak hadis-hadis palsu di dalamnya, begini-begini. Coba pelajari Ihya bagaimana. Hadis-hadis yang di dalamnya sudah diteliti oleh para ulama atau belum? Berapa ulama yang sudah meneliti sampai akhir zaman ini? Yang itu semuanya menguatkan Imam Al-Ghazali. Kita merasa paling sunnah sehingga mengkritik Imam Al-Ghazali. Sudah seperti Rasulullah itu? Tidak seperti Rasulullah. Coba kita lihat Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi pernah ditanya oleh muridnya, kenapa kok tidak menikah? Imam An-Nawawi menjawab, kenapa kamu baru mengingatkan sekarang? Nikah saja lupa Imam An-Nawawi. Kenapa lupa? Karena nikmatnya belajar. Kita pernah merasakan nikmatnya belajar. Baru belajar sedikit sudah menyalahkan orang. Itu kita. Nikmatnya belajar itu lupa segalanya. Seperti Imam An-Nawawi yang diingat Allah, yang diingat Rasulullah. Apa Imam Nawawi tidak dapat gaji? Dapat gaji sebagai nadhir wakaf beliau. Tapi gajinya dibelikan buku, diwakafkan untuk madrasah itu. Beliau makan hanya kiriman dari orang tuanya, dari ibunya. Dan kadang Imam An-Nawawi lupa makan, sehingga disuapi oleh ibunya. Setelah disuapi, makannya beliau itu, makan malamnya itu buka puasanya dan sahur beliau. Ketika disuapi kadang beliau lupa. Saya sudah makan. Sudah tadi kan saya suapi. Lupa, makan saja lupa. Itu seperti itu. Kalau sudah apa? Kalau sudah tujuannya adalah ketulusan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia akan memberikan hak-hak Allah yang diminta darinya. Itu contohnya Rasulullah. Semuanya contohnya Rasulullah. Kira-kira kita kalau mengikuti pendapatnya Imam An-Nawawi, sudah
mungkin apa tidak mengikuti Rasulullah? Mengikuti Rasulullah. Imam Nawawi lebih tahu tentang Rasulullah daripada kita. Sampai lupa nikah. Loh, kita yang sudah nikah kadang punya istri berapa mengatakan, oh saya lebih tahu daripada Imam An-Nawawi. Sombong sekali. Sombong sekali. Jauh kita dari akhlak para ulama. Kenapa? Karena para ulama memahami ilmu itu dengan kacamatanya Rasulullah. Mereka mengkiaskan ke Rasulullah bagaimana Rasulullah mempraktekkan ilmu itu, yaitu sehingga mereka sampai kepada ketulusan dalam penghambaan dan memberikan hak-hak Allah yang diminta darinya sebagai seorang hamba. Maka kalau sudah seperti ini, itu sudah sampai kepada tujuan. Maka dikatakan oleh Imam Ad-Darani tadi, beda antara hamba yang tujuannya mendapatkan bidadari sorga dan istana di sorga, dengan orang yang tujuannya ingin menghadap kehadirat Allah dan tersingkapnya hijab-hijab, batasan-batasan antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia sudah tidak terfikir di dunia atau di akhirat sama. Karena apa? Karena sudah sama antara dunia dengan akhirat. Dia sudah bertemu dengan Allah, sudah merasakan kekuasaan Allah. Maka para ulama-ulama itu sebelum meninggal mereka sudah tahu. Sudah diundang oleh kekasihnya. Imam An-Nawawi seperti itu, Imam Al-Ghazali seperti itu, Imam Asy-Syafi'i seperti itu, imam-imam besar itu seperti itu semuanya. Coba kita didatangi malaikat, kamu besok mati, gimana kelabakannya? Bingung kita. Artinya kita masih berat dengan dunia. Berat dunia kok bandingin dengan para ulama itu jauh. Jadi orang yang sudah sampai, maka contohnya siapa? Rasulullah. Sebelum wafat, sebelum sakit, Rasulullah ziarah ke makam Baqi, ditawari dua hal. Hidup abadi dan diberikan kunci perbendaharaan dunia. Pilihan keduanya meninggal, bertemu dengan Allah. Rasulullah milih meninggal dan bertemu dengan Allah. Sayyidina Abu Bakar sudah mempersiapkan. Sayyidina Umar juga demikian. Sayyidina Utsman ketika ingin diselamatkan oleh Hasan sama Husain, Sayyidina Utsman mengatakan, ini sudah ajal saya. Sayyidina Ali, para ulama kita baca kisahnya seperti itu. Karena apa? Sudah sampai kepada Allah, yang dicari Allah. Ada yang bisa bertemu Allah kecuali dengan kematian? Tidak bisa. Harus meninggal dulu. Jadi kalau kita masih takut mati, artinya kita belum sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya meninggal, besok meninggal gitu. Mikir, anak masih kecil, istri masih muda. Bahaya ini, pikiran udah kemana-mana. Jadi tidak mudah untuk sampai kepada hal-hal yang disampaikan seperti ini, kecuali dengan apa? Dengan menghayati. Menghayati kehidupan kita cari figur-figur ulama-ulama kita, guru-guru kita, setelah itu kita hayati, cocokkan dengan kehidupan Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, dan seterusnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistiqomahkan kita untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam zahiran wa batina. Allahumma amin. Ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.